Baik, teman-teman. Saya mencoba untuk menjelaskan sesuatu. Makasih sudah nonton video-video sebelumnya. Kali ini mau menjelaskan tentang interface atau katakanlah disebut dengan media antarmuka pada sebuah aplikasi. Dalam tatanan bagaimana dia harus belajar. Nah, sebelum ke situ, tentunya ada yang harus dijelaskan di antaranya. Bagaimana otak itu bekerja. Ya, bagaimana otak memproses. Nah, untuk itu pasti ada hal yang harus dipelajari dari otak. Salah satunya adalah kita harus lihat anak kecil. Untuk anak kecil, dikenal dengan istilah kognitif. Nah, ini guru-guru SD ini kenal dengan istilah kognitif. Baiklah, kita mulai saja. Untuk kognitif atau evaluasi kognitif pada setiap pembelajaran anak berbeda-beda. Ya, di antaranya bagaimana anak itu bisa belajar. Itu dulu. Kalau dia tidak bisa belajar, percuma saja. Ya. Nah, baik, kita akan melihat bagaimana seorang anak belajar awalnya. Di antaranya, silahkan lihat layar yang saya sudah sharing. Mungkin sudah tampak. Suaranya jadi aneh ya. Saya sedang mencoba salah satu fitur yang ada di Snapchat ya, untuk mempelajari tentang tampilan. Baik, kita mulai saja sekaligus untuk mempelajari tentang apa itu kognitif. Kognitif itu ada di kepala. Nah, dia bagaimana seorang anak punya kecerdasan. Nah, oke. Tidak panjang-panjang, bagaimana seorang mengevaluasi seorang belajar. Nah, kalau Anda lihat grafik yang ada di bawah ini. Nah, ya. Anak umur SD, saya bahas SD saja dulu ya. Kemampuannya hanya untuk mengingat atau balita ya, balita sampai umur 8 tahun itu dia mengingat. Selanjutnya 8 sampai 12 itu dia mulai mencoba memahami. 12 sampai 16 itu menerapkan apa yang terjadi. Ya, 16 sampai 20-an dia menganalisis. Selanjutnya sudah mengevaluasi dan selanjutnya lagi menciptakan sesuatu yang baru. Nah, demikian juga orang ya yang sudah mempelajari sesuatu pada saat kecil, dia akan mengingatnya lama. Sedangkan untuk memahami, dia akan membutuhkan sesuatu yang selanjutnya, di tahap selanjutnya. Makanya pembelajaran di SD salah kalau dia harus memahami. Gitu ya. Atau menerapkan sesuatu.
Dia hanya butuh ingat gitu. Apa yang harus diingat? Gitu ya. Belajar membaca ya mengingat gitu ya. Menghafal ya. Ya. Menghitung itu menghafal. 2 kali 2 4 itu dihafal. Gak usah dulu memahami, hafalin dulu. Nah, ya. Jadi saya mau bawa di dunia yang sebenarnya ketika Anda melakukan pembelajaran, awalnya adalah mengingat. Kemudian pahami itu selanjutnya. Ya, matematik ketika dikasih aljabar, terburu-buru seorang anak gitu. Untuk memahaminya, ya nggak bakal dapet. Makanya riset mengatakan untuk sistem yang ada di Indonesia, rata-rata begitu anak masuk kuliah akan mau muntah dikasih nilai hitungan. Karena dia tidak suka, sudah dijejelin dari mulai SD gitu. Gak diajak dulu bermain, gak diajak dulu untuk mengingat sesuatu, gak diajak dulu ini. Gitu. Itu yang salah gitu. Anda mau menciptakan monster di kepala anak itu untuk mempelajari sesuatu. Akhirnya pada saat kuliah, generasi berikutnya, dia muntah melihat nilai angka. Karena Anda berusaha untuk memadatkan itu dan memahami nilai angka itu pada tahap yang salah. Belum sampai menerapkan, jadi sudah terputus generasi itu untuk itu. Ya, makanya banyak anak-anak nakal waktu SD, nak mau belajar waktu SD. Begitu dia SMP, SMA, dia menyadari karena apa? Karena dia tidak dijejali waktu itu. Begitu SMA lepas, dia baru mau menghitung, Karena apa? Rupanya dia tidak mengikuti aturan itu. Dia lebih nakal. Gitu ya. Perhatikan orang seperti itu. Jadi kalau Anda memaksakan seseorang untuk mengingat, menghafal, dan segala macam pada saat kecil, enggak apa-apa. Tapi jangan suruh dia memahami. Nah, riset banyak mengatakan itu. Ya, kenapa dia suka menghitung pada saat-saat sudah besar, kelihatan banget orang-orangnya pada saat kuliah itu memang anak-anak bandel gitu. Kenapa dia mau menghitung? Karena dari kecil tidak dipaksa untuk menghitung. Dan dia berontak, dia pilih jalan sendiri. Tapi begitu dia mendapat kedewasaan, dia ngerti, dia mau belajar. Tapi orang yang sudah nurut, itu sudah dirusak sistemnya. Ya. Selanjutnya, jangan menciptakan monster di kepala anak Anda sendiri. Ya. Selanjutnya, saat kecil, dia butuhnya makan dan main. Nah, saya mau kasih lihat gambaran di sini. Ya, bagaimana Anda menciptakan seorang anak dengan permainan normal dan permainan yang ini, ya. Baik, kita lihat jenis permainan. Dalam sebuah analisis otak, Bloom taksonomi mengatakan ada banyak ranah di dalam situ, di dalam otak anak. Ya. Nah, perhatikan prinsip dasar dari sebuah pembelajaran Anda harus pahami gitu. Kalau enggak, salah. Nah, bagaimana menciptakan penilaian-penilaian tersebut? Gitu ya. Oke. Karena ini ranah informatik sistem, kita coba sekarang bagaimana ranah pendidikan anak kita masukin ke dalam sebuah interface. Ya, interface apa? Interface komputer. Ya, kita lihat komputer. Dan tidak masuk ke alam. Ya. Permainan anak, game anak seharusnya seperti ini. Ya, ngurusin Lego, berinteraksi dengan itu. Permainan anak dia berinteraksi dengan orang, dengan serodotan, dengan permainan-permainan seperti ini. Mungkin di taman Anda buatkan step up,
kemudian main-main seperti ini. Ini jadikan manusia yang normal. Ya. Tapi Anda juga bisa menjadikan seseorang dengan manusia yang tidak normal. Ya, kita contoh tidak normal. Nah, permainan ini membuat seorang anak lebih individualis. Siapa temannya? Terus permainannya lebih banyak perang. Permainannya lebih baik banyak baku hantam. Ya, silahkan Anda memilih menciptakan seseorang menjadi monster atau menciptakan anak menjadi lebih baik. Gitu ya. Dalam pengetahuan seperti itu. Nah, kalau orang-orang lama nih model saya. Nah, ada permainan yang menarik. Permainan sederhana yang masih diingat. Nah, ini tahun-tahun 80-an, 90-an. Ini permainannya kayak gini. Humanity-nya ada. Networking-nya bagus. Ya. Jadi bagaimana dia belajar di dalam sebuah memang sekarang tahapnya tahap informatik. Tapi hal-hal seperti ini harus ada untuk sebuah sistem interaksi. Jangan sampai kehilangan teman. Jangan jadi orang yang tidak setuju dengan pendapat orang lain, pukul sana, pukul sini. Enggak. Inilah networking yang baik. Begitu ya. Selanjutnya, kita sudah mulai dengan analisa. Evaluasi terhadap pemahaman belajar pada komputer. Nah, Anda sudah lihat seseorang sekarang zaman milenial menciptakan monster di kepalanya. Ya, menciptakan monster di kepala anak tersebut. Untuk apa? Dengan permainan-permainan yang seperti tadi. Analisis dashboard pada sistem analisa software ketemu. Ya, kita bisa pakai analisis dashboard. Di mana Anda bisa masukkan permainan apa pada masing-masing tab Anda, masing-masing smartphone Anda, masing-masing apapun. Lihat di situ dampaknya seperti apa. Ya. Apa yang disenangi anak? Tentunya petualangan atau mungkin perang atau segala macam yang mereka pikir seru. Nah, smart user interface. Pada sistem informatika atau model-model yang seperti ini, kita harus pahami sebetulnya smart interface itu diperlukan untuk sebuah software. Ya, bukan hanya permainan saja, tapi bagaimana seseorang berinteraksi dengan baik di software tersebut. Ya, selanjutnya. Nah, perhatikan ketika seluruh sistem baik manual, baik lingkungan sudah dijadikan satu kepada desain interface dalam sebuah smartphone, komputer, dan segala macam, bentuknya akan seperti ini. Akan dibuat semirip mungkin supaya orang bisa memahaminya. Nah, itu desain interface ya. Jadi, ketika mahasiswa, ketika pelajar, ketika orang biasa, ketika segala macam akan melihat software atau sistem itu sama dengan aslinya. Nah, yang hilang apa? Yang hilang adalah bagaimana orang berkomunikasi dengan sesamanya. Yang ada adalah orang berkomunikasi dengan softwarenya. Tapi dalam ilmu software atau interface ini benar, gitu ya. Karena apa? Orang sudah terbiasa dengan visualisasi seperti itu. Kemudian dibentuk dengan sistem yang seperti itu lagi. Jadilah sebuah software dengan interface yang mirip dengan sistemnya. Nah, ini yang harus dibentuk dalam keilmuan ini, ya. Selanjutnya, banyak faktor dalam aspek information, aspek informasi yang harus diperhatikan. Ya.
Pertama adalah manajemen information systemnya. Apa yang diperlukan di situ? Ya, ada software, ada database-nya, ada prosedur pekerjaannya, ada operating profesionalnya, ada input software-nya. Semua ini dianalisis ya untuk masuk ke mana? Ke media yang namanya internet. Ya. Kemudian dibahas oleh siapa? Oleh semua orang. Baik game, baik sistem informasi, ya, baik sistem bisnis, semua ada di situ. Ya. Jadi semuanya harus sesuai konsep ini dan dibikin seperti humanity. Ya, dibikin seperti humanity. Orang bisa melihatnya seperti dia menghadapi peralatan atau lingkungan yang sama. Gitu, ya. Itu metodenya. Mengapa sekarang proses-proses interaksi lebih suka dengan media sosial? Perhatikan, karena media sosial itu memberikan nilai-nilai interaktif yang luar biasa. Ya, bisa berhubungan dengan orang lain tanpa kita tahu siapa, ngobrol seperti apa. Nah, orang lebih banyak sekarang networking dengan itu. Ya. Sistem-sistem yang terjadi sekarang di era milenial sekarang adalah orang berkomunikasi dengan peralatan, peralatan menginterface orang lain untuk berkomunikasi dengan Anda. Nah, itu intinya. Jadi, buatlah peralatan itu seperti humanity atau software Anda humanity. Perhatikan, semakin mudah menggunakannya, semakin mudah interface-nya, akan semakin banyak mendapatkan customize, peminat gitu ya. Oke, nah itu. Jadi aspek information ini yang ada di sistem informasi dimasukkan ke dalam bagaimana internet berpikir, itu dia yang harus difikirkan sekarang. Ya. Selanjutnya, terima kasih. Cerita kita sampai di sini dulu. Ya. Jadi kembali lagi ketika Anda bertemu dengan aspek-aspek sistem informasi atau model-model information system, Anda ingin masukkan ke dalam bagaimana sebuah nilai itu masukkan ke nilai global atau internet. Jadi, jadikan itu humanity. Ya, di pikiran orang. Pengaruh lingkungan, pengaruh peralatan, itu pasti akan mempengaruhi peminatan terhadap software Anda tersebut. Ya, apalagi proses software-software itu software yang bersifat modeling seperti perdagangan, e-commerce dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi perhatikan secara tepat bagaimana Anda mendesain sistem tersebut secara lebih baik. Baik, kita kembalikan dulu kepada sistemnya. Saya stop sharingnya. Oke. Baik, teman-teman sudah memperhatikan apa yang sudah ditampilkan tadi. Terima kasih. Sampai sini dulu. Semoga terhibur dan bisa memaknai nilai-nilai yang diberikan pada video ini. Terima kasih, tetap sehat di rumah, tetap kreatif, tetap memiliki sense of humanity, ya, saling bantu, saling memiliki networking yang baik dan pikiran-pikiran yang positif. Tetap berjuang di masa pandemi. Jangan menciptakan monster untuk diri Anda sendiri. Salam sehat. Terima kasih.